Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya berharap kalian semua di rumah tetap diberi kesehatan, tetap jaga imunitas, apalagi di musim pandemi seperti ini, COVID-19 masih menyebar. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita sejenak berdoa supaya pembelajaran kali ini dapat berkah, dapat lancar, dan ilmunya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali bersama saya, Pak Fahrur, pada materi matematika kelas 11. Kemarin sudah kita bahas bab 1 tentang matrik. Ada 4 materi yang saya sajikan kemarin. Coba diingat-ingat. Yang pertama apa? Pengertian matriks. Yang kedua, notasi dan ordo matriks. Yang ketiga, macam-macam matriks. Dan yang keempat, transpos dan kesamaan dua matriks. Silahkan kalau sudah lupa, dibuka lagi bukunya. Nanti materi kali ini itu lanjutan dari materi kemarin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini melanjutkan materi yang kemarin dengan kompetensi dasar masih sama 3.15 dan 4.15. Dari kompetensi dasar ini pada pembelajaran dirumuskan tujuan. Kemarin ada 4 tujuan, sekarang juga ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghitung penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua, menghitung perkalian skalar dengan matriks. Yang ketiga, menghitung perkalian matriks dengan matriks. Yang keempat, menghitung pemangkatan matriks. Jadi 4 tujuan pembelajaran ini yang akan kita pelajari bersama. Nanti bila ada salah satu tujuan yang kalian masih bingung, bisa ditanyakan langsung melalui grup kelas Maya. Yang pertama, yaitu operasi matriks. Operasi matriks itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, penjumlahan matriks. Yang kedua, pengurangan matriks. Yang ketiga, perkalian skalar dengan matriks. Yang keempat, perkalian matriks dengan matriks. Yang kelima, pemangkatan matriks. Materi ini belum diajarkan, sekali lagi belum diajarkan di kelas 10 maupun di SMP. Maka dari itu silahkan alat tulisnya diambil, bukunya disiapkan. Nanti kalau ada materi yang dianggap belum dimengerti, silahkan dicatat, maupun yang penting silahkan dicatat di bukunya supaya nanti belajarnya lebih gampang dan mudah dipahami. Baik, sudah siap belajar kali ini? Alhamdulillah sudah siap. Yang pertama tadi yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan matriks. Apa sih penjumlahan matriks? Sama apa enggak dengan penjumlahan bilangan biasa? Tentunya ada yang berbeda. Yang pertama di sini penjumlahan matriks. 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matriks tersebut sama. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi untuk penjumlahan matriks itu bisa dioperasikan kalau ordonya sama. Masih ingat tentang ordo? Kalau sudah lupa silahkan buka lagi materi kemarin, dibaca dan dipahami lalu masuk ke materi penjumlahan matriks. Jadi kuncinya untuk penjumlahan matriks itu syaratnya ordo harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa nanti. Dan penjumlahannya itu yaitu elemen-elemen yang seletak. Tidak boleh elemen yang berlainan letaknya itu dijumlahkan. Bentuk umumnya di sini matriks A itu notasi matriks kemarin, penulisan matriks itu dengan huruf kapital. Tidak boleh dengan huruf kecil. Huruf kecil itu untuk elemen matriks. Masih ingat kan? Alhamdulillah masih ingat. Matriks A sama dengan
elemennya A, B, C, dan D. Dan matriks B sama dengan E, F, G, H. Itu mau dijumlahkan. Matriks A ditambah matriks B sama dengan itu matriks A ditambah matriks B ditulis anggota elemen matriks A, A, B, C, D itu dijumlah dengan E, F, G, H sama dengan A ditambah E, B ditambah F, dan C ditambah G, serta D ditambah H. Itu bentuk umum penjumlahan. A itu seletak dengan E, maka A itu dijumlahkan dengan E. B itu seletak dengan F, maka B itu dijumlahkan dengan F. Jadi seletak seperti itu, A dengan E, B dengan F, dan seterusnya. Itu namanya penjumlahan matriks yang dijumlahkan elemen yang seletak. Terus tadi syaratnya ordonya sama. A itu ordonya berapa? Ada yang tahu? Betul, yaitu ordonya 2 kali 2. Serta matriks B, berapa ordonya? 2 kali 2 juga. Kalau ordonya sama seperti ini bisa dijumlahkan. Jadi syaratnya penjumlahan itu pertama ordonya harus sama. Yang kedua, yang dijumlahkan itu elemen yang seletak. Itu dalam penjumlahan matriks. Sekarang ke contoh soalnya. Di sini ada matriks A sama dengan 3, 4, 0, dan 2. Sementara matriks B sama dengan 1, negatif 2, 3, 4. Pertanyaannya, berapakah hasil dari penjumlahan A ditambah B? Jadi bentuk umum tadi, kita ke contoh soal. Silahkan bukunya disediakan, dikerjakan dulu di bukunya. Nanti kita cocokkan apakah sama pengerjaan kalian dengan yang saya punyai di sini. Sudah? Sudah siap? Kita bahas untuk contoh soal seperti ini. Untuk penjumlahan A ditambah B sama dengan matriks A-nya ditulis 3, 4, 0, 2 dijumlahkan dengan matriks B. Matriks B tadi ditulis 1, 2, negatif 2, 3, dan 4. Terus setelah penulisan seperti itu sama dengan dijumlahkan yang seletak. Di sini matriks A itu ordonya 2 kali 2 dan matriks B juga 2 kali 2. Jadi dua matriks ini dapat dijumlahkan. Terus sekarang cara menjumlahkannya gimana? Tadi yang dijumlahkan elemen yang seletak. Sekarang 3 itu seletak dengan berapa? 1, berarti 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Tuh ditulis di sini. Terus selanjutnya 0 itu seletak dengan berapa? Angka 3, berarti 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya angka 4 seletak dengan berapa? Negatif 2, jadi 4 ditambah negatif 2, hasilnya nanti 2 ditulis di hasilnya. Terus yang terakhir 2 itu seletak dengan berapa? Dengan 4. Berarti 2 ditambah 4, hasilnya 6. Terus contoh soal yang kedua. Diketahui hubungan matriks berikut. 4x dikurangi 2, 3, 2. Itu matriks yang pertama. Ditambah negatif 6, 8, Z, negatif 6. Itu matriks yang kedua. Sama dengan negatif 2, 20, negatif 8, negatif 4. Pertanyaannya, nilai X ditambah Y sama dengan titik-titik. Untuk contoh soal seperti ini, hal yang pertama kali kita lakukan yaitu mencari nilai X dan Y. Gimana caranya? Kita bahas, disiapkan buku tulisnya. Nanti bisa dicatat. Kita cari nilai X-nya dulu. X itu letaknya di mana? Di sini. X dikurangi 2,
2. Terus dijumlahkan dengan yang seletak. Seletaknya X dikurangi 2 berapa? Seletak dengan 8. Sama dengannya seletak dengan berapa? 20. Jadi penyelesaiannya X dikurangi 2 ditambah 8 sama dengan 20. Selanjutnya, kedua ruas dikurangi 8 atau kita familiar dengan 8-nya dipindah ke kanan. Ketika positif menjadi negatif. X dikurangi 2 sama dengan 20 dikurangi 8. Hasilnya X dikurangi 2 sama dengan 12. Terus kedua ruas ditambah 2 atau pindah ruas. Negatif 2 kalau dipindah ke kanan jadi positif. X sama dengan 12 ditambah 2. Ditemukan X sama dengan 14. Kita sudah menemukan nilai X itu 14. Selanjutnya kita mencari apa? Ada yang tahu? Betul. Kita mencari nilai Z. Z-nya di mana? Di matriks yang kedua, baris kedua, kolom ke-1. Di situ. Silahkan lihat di layarnya masing-masing. Y itu seletak dengan matriks yang pertama angka berapa? Angka 3. Terus sama dengannya nanti seletak dengan angka berapa? Angka negatif 8. Lalu dijumlahkan. 3 ditambah Y sama dengan negatif 8. 3-nya dipindah ke kanan menjadi negatif. Y sama dengan negatif 8 dikurangi 3. Ditemukan Y sama dengan negatif 11. Jadi kita sudah menemukan nilai X dan nilai Z. Setelah itu kita simpulkan. Yang ditanyakan tadi X ditambah Y sama dengan X-nya tadi berapa? 14 ditambah Z-nya berapa? Negatif 11. Jadi sama dengan 3. Ada yang benar? Alhamdulillah ada yang benar. Saya yakin bisa semua. Setelah penjumlahan matriks, apa tadi yang akan kita pelajari? Yaitu pengurangan matriks. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Syaratnya sama. 2 atau lebih matriks dapat dikurangkan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Jadi syaratnya ordonya harus sama. Pengurangan matriks dilakukan dengan pengurangan elemen-elemen yang seletak. Yang dikurangkan juga elemen yang seletak. Contohnya matriks A dan matriks B. Matriks A akan dikurangkan dengan matriks B. Itu matriks A ditulis angkanya A, B, C, D elemennya. Dikurangi dengan matriks B elemennya E, F, G, H. Itu elemen matriks B. Terus tadi cara pengurangannya yaitu elemen yang seletak A, seletak dengan elemen E. Jadi pengurangannya A dikurangi E. Terus B seletak dengan berapa? F. Jadi B dikurangi F. C juga gitu. C seletak dengan G, maka C dikurangi G. Terus yang terakhir D seletak dengan berapa? Betul, dengan H. Jadi D dikurangi H. Hampir sama dengan penjumlahan elemen yang seletak. Sekarang kita ke contoh soalnya. Di sini ada matriks A. 3, 4, 0, 2 ini elemennya. Dan C 2, 5, 4, negatif 1. Pertanyaannya, berapakah hasil dari pengurangan A dikurangi C? Berapa? Ada yang bisa jawab? Kita bahas bersama. Di sini A, matriks A dikurangi matriks C. Jadi ditulis dulu matriks A-nya berapa? Yaitu elemennya 3, 4, 0, dan 2. Dikurangi dengan matriks C. Ditulis elemennya 2, 5, 4, negatif 1. Sama dengan angka 3 seletak dengan angka berapa? Angka
2. Jadi 3 dikurangi 2. Betul. Terus di sini 3 dikurangi 2. Ditulis, terus hasilnya nanti 1. Kemudian 4 seletak dengan berapa? Dengan 5. 0 dulu. 0 itu seletak dengan berapa? Dengan 4. Maka 0 dikurangi 4. Hasilnya negatif 4. Setelah itu di matriks A, angka 4 seletak dengan 5. Maka 4 dikurangi 5. Hasilnya negatif 1. Terus yang terakhir, 2 itu seletak dengan berapa? Negatif 1. Maka 2 dikurangi negatif 1. Dihasilkan 3. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Itu contoh dari pengurangan matriks. Contoh soal lagi. Di sini diketahui matriks A sama dengan elemennya 0, 9, 6, dan negatif 7. Dan matriks B sama dengan negatif 1, 0, 3, dan 8. Jika C sama dengan B dikurangi A, matriks C sama dengan titik-titik. Diketahui matriks A dan matriks B. Kita disuruh mencari nilai matriks C. C itu pengurangan dari B dikurangi A. Gimana penyelesaiannya? Silahkan dicoba dulu di bukunya masing-masing. Nanti dicocokkan setelah selesai. Saya yakin ini materi yang mudah, hanya pengurangan saja, kalian pasti sudah bisa, sudah lancar. Coba kita cocokkan pekerjaan kalian dengan yang ada di sini. Di sini C sama dengan matriks B. Ditulis dulu matriks B, negatif 1, 0, 3, dan 8. Terus dikurangi apa tadi? Matriks A. Matriks A tadi 0, 9, 6, dan negatif 7. Itu matriks A. Sekarang pengurangannya gimana? Sebelum pengurangan, cek dulu ordonya. Ordonya matriks A berapa? 2 kali 2, betul. Matriks B juga 2 kali 2. Kalau ordonya sama seperti ini, maka bisa dikurangkan. Terus ini karena sudah memenuhi syarat yang pertama, sekarang kita kurangkan. Negatif 1 itu seletak dengan angka berapa? Angka 0. Betul, berarti negatif 1 dikurangi 0, hasilnya negatif 1. Terus sampingnya di matriks B, 0. 0 itu seletak dengan angka berapa? Angka 9 di matriks B. Berarti 0 dikurangi 9, hasilnya negatif 9. Terus 3. 3 itu seletak dengan 6, maka 3 dikurangi 6. Yang terakhir 8 itu seletak dengan negatif 7, maka 8 dikurangi negatif 7, hasilnya 15. Itu contoh soal yang kedua. Sudah bisa? Sudah paham? Saya yakin sudah paham semua. Nanti bila ada soal latihan, silahkan dikerjakan dengan baik. Tadi sudah kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Materi yang ketiga yaitu perkalian skalar dengan matriks. Di sini perlu diingat bahwa perkalian skalar dengan matriks itu pengertiannya jika A adalah sebuah matriks dan K adalah sebuah bilangan real. Masih ingat bilangan real? Sudah lupa? Silahkan dibuka lagi materi kelas 10 tentang bilangan. Banyak sekali penjabaran tentang bilangan. Kalau di SMK sudah bilangan real. Hasil perkalian skalar dan matriks K dikali matriks A berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Jadi K itu suatu bilangan dan A-nya itu suatu matriks. Di sini diketahui matriks A sama dengan A, B, C, dan D. K itu akan dikalikan dengan matriks A. Jadi sama dengan K dikali ditulis matriks
A-nya, yaitu elemennya A, B, C, dan D. Dihasilkan sama dengan, jadi dalam pengertian tadi, diperoleh dari mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K, dengan skalar. Berarti A-nya itu dikali K, jadinya K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Jadi semuanya dikalikan dengan K. Dari bentuk umum ini, mari kita berlanjut ke contoh soal. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, negatif 3, 3, 4, dan 5. Tentukan elemen-elemen matriks 5 dikali A. 5 itu skalar, contohnya skalar. Jawabnya berapa? Dicoba dulu, terus kita bahas di sini. 5 kali matriks A sama dengan 5-nya tetap, matriks A-nya ditulis elemennya tadi. 1 elemennya matriks A, 1, 2, negatif 3, 3, 4, dan 5. Itu elemen matriks A. Caranya gimana mengalihkannya? Jadi semua elemen matriks A itu dikalikan dengan 5. Tentunya masih ingat apa itu elemen? Masih? Kalau sudah lupa, dibuka lagi catatan pertemuan minggu kemarin tentang apa itu elemen, apa itu ordo, apa itu matriks, dan apa itu ordo, dan lain sebagainya. Cara yang pertama, 5 sebagai skalar dikalikan dengan 1. Dihasilkan 5. Terus 5 dikalikan 3, hasilnya 15, dan seterusnya. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 kali negatif 3 sama dengan negatif 15. 5 dikali 3 dikali 4 hasilnya 20. 5 dikali 5 hasilnya 25. Jadi mudah sekali seperti perkalian pada umumnya. Ini contoh soal yang pertama. Terus contoh soal kedua, ini kombinasi dengan transpos kemarin dan pengurangan serta perkalian skalar dengan matriks. Diketahui matriks K sama dengan 5, 6, 1, 3, dan L sama dengan 1, 2, 5, 3. Terus pertanyaannya apa? Jika M sama dengan 2 dikali K dikurangi L transpos matriks M sama dengan titik-titik. Di situ sudah diketahui K matriks K-nya dan matriks L. Yang dinamakan matriks M. Dapatnya matriks M itu dari 2 dikali matriks K. Ini perkalian skalar dengan matriks yang kita pelajari saat ini. Terus dikurangi dengan matriks L transpos. Jadi matriks L itu ditransposkan terlebih dahulu. Masih ingat materi transpos kemarin? Masih ya? Alhamdulillah masih. Saya yakin masih ingat. Kalau sudah lupa, silahkan buka catatannya dan dipahami lagi. Ini bisa dicoba di bukunya masing-masing. Nanti silahkan difoto, di-share di kelas mayanya masing-masing. Kalau ada kesempatan lagi, akan kita bahas bersama. Terus selanjutnya, pada perkalian matriks dengan matriks. Yang materi pertama tadi penjumlahan matriks, kedua pengurangan matriks, yang ketiga perkalian skalar dengan matriks, yang keempat perkalian matriks dengan matriks. Oh, kok ada ya perkalian matriks dengan matriks? Apa bisa? Bisa, tapi ada syaratnya. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks A. Perlu diingat syaratnya ini. Jika banyaknya kolom matriks A sama dengan matriks B, sama dengan banyaknya baris matriks B. Jadi sebelum mengalihkan suatu matriks, dilihat dulu ordonya. Masih ingat tentang ordo? Masih, karena tadi sudah kita bahas. Jadi kolom matriks A itu sama dengan banyaknya baris matriks B. Dilihat kolomnya matriks A, terus dilihat baris
matriks B. Kalau sama itu bisa dijumlahkan. Di sini jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, hasilnya matriks C. Lihat di situ barisnya matriks B itu berapa? N. Benar, karena ordo itu baris kali kolom. Sementara di matriks A kolomnya berapa? N. Jadi ini sama, menandakan matriks A dan matriks B ini bisa dikali. Ini maka A M kali N ini ordonya dikali B, N kali P sama dengan C, menghasilkan C M kali P. Lihat ordonya sama, N pada kolomnya matriks A dan pada barisnya matriks B itu N. Ini menandakan sama. Nanti dihasilkan matriks C yang ordonya itu M kali P. Di sini M, di sini P. Jadi ini untuk ordonya matriks C yang terbentuk baru nanti, M kali P. Contohnya lagi, di sini ada A 3 kali 2, ini ordonya, dikali B 2 kali 1 sama dengan, ini ordonya sama. Ini bisa dikalikan kalau kolom matriks A itu sama dengan baris matriks B. Di sini sama, A-nya kolomnya 2, B-nya barisnya 2. Jadi ini menandakan bahwa dua matriks ini bisa dikali. Akan menghasilkan matriks C, yaitu yang berordo 3 kali 1. Ini contohnya. Jadi sebelum mengerjakan suatu perkalian matriks, lihat dulu ordonya. Jika kolom matriks A sama dengan baris matriks B, maka bisa dikalikan. Contoh yang kedua, apakah matriks ini bisa dikalikan? Ada yang tahu? Jawabannya bisa. Karena kolom matriks X yang ada di depan itu 3. Dan baris matriks B itu juga 3. Ini sama-sama 3. Jika di sini sama, itu bisa dikalikan. Menghasilkan matriks yang baru Z. Itu ordonya pasti perlawanannya yang sama tadi. 2 dikali 3, 2 kali 3, itu ordonya matriks yang baru. Gitu, jadi perkalian matriks itu syaratnya seperti itu, perlu dihafalkan, dicatat, dipahami sebelum mengoperasikan suatu perkalian matriks dengan matriks. Sekarang ke contoh soalnya gimana supaya tidak penasaran. Di sini bentuk umumnya. Di sini sudah ada matriks A dan matriks B serta elemennya. Jika dikalikan A kali B sama dengan, ditulis dulu matriks A, elemennya A, B, C, D, serta matriks B, E, F, G, H. Dihasilkan, dikalikan baris 1 dengan kolom ke 1. Terus hasilnya nanti dijumlahkan. Jadi A kali E ditambah B kali G. Itu menempati baris pertama, kolom pertama di hasilnya. Terus selanjutnya baris ke-1, kolom kedua. A kali F ditambah B kali H. Itu menempati baris ke-1, kolom kedua untuk hasilnya. Terus setelah sudah dikalikan 2 kali, sebanyak 2 kali karena kolomnya ada 2. Sekarang berlanjut ke baris kedua. Baris kedua dikali dengan baris kolom ke-1. C kali E ditambah D kali G. Ditulis di baris kedua kolom ke-1. Terus yang terakhir, C kali F ditambah D kali H. Ditulis di baris kedua kolom ke-2. Betul. Jadi caranya pengalian seperti itu. Baris ke-1 dikalikan dulu di kolom ke-1, kemudian kolom kedua. Selanjutnya baris kedua dikalikan kolom ke-1, selanjutnya lagi dikalikan kolom kedua. Terus bentuk umum yang kedua ini
tinggal dibalik saja. Kalau B kali A sama dengan sama saja. Itu. Lanjut ke soal. Di sini saya mempunyai A sama dengan, matriks A sama dengan elemennya 3, 4, 0, dan 2. Sementara matriks B sama dengan 1, negatif 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, berapakah hasil dari perkalian matriks A dikali B? Ada yang tahu? Diingat-ingat tadi, bentuk umumnya perkalian. Hal yang pertama kita lihat dalam perkalian yaitu apakah kolom pada matriks A itu sama dengan baris di matriks B. Kita lihat matriks A ini memiliki ordo 2 kali 2. Di matriks B juga 2 kali 2. Ini syarat pertama, dilihat kolomnya matriks A dan barisnya matriks B. Ini sama-sama nilainya 2, maka matriks ini menandakan bisa dikali. Kalau sudah memenuhi satu syarat ini, kita lanjut ke perkaliannya. Dilihat A kali B sama dengan ditulis matriks A itu elemennya 3, 4, 0, dan 2 dikali matriks B elemennya 1, negatif 2, 3, dan 4. Cara pengaliannya gimana tadi? Baris ke 1 dikalikan kolom ke 1 dulu. Ini dihasilkan 3 dikalikan 1 ditambah 4 kali 3. Ditulis di baris 1 kolom ke 1. Dilanjutkan lagi seterusnya 3 baris ke 1 dikalikan kolom kedua. Dihasilkan 3 kali negatif 2 sama dengan ditambah lagi 4 kali 4. Nanti sama dengan 10, ditulis sesuai letaknya. Terus baris kedua di matriks A dikalikan kolom ke 1 matriks B. Jadi dihasilkan 0 kali 1 ditambah 2 kali 3, hasilnya 6. Paling kanan itu 6. Terus baris kedua dikalikan kolom kedua, ini yang terakhir. Dihasilkan 2 kali negatif 2 ditambah 2 dikali 4, dihasilkan 8. Ini sudah selesai pada pengerjaan 2 matriks A dikali B. Ini contoh soal yang pertama. Di sini saya punya contoh soal yang kedua, silahkan dikerjakan, dicoba sendiri di bukunya masing-masing. Di sini diketahui matriks B sama dengan 1, 3, 2, itu baris pertama, baris kedua 5, 0, negatif 5, dan matriks Q sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, baris ke 1, baris kedua 2, 1, dan 3. Pertanyaannya, jika R sama dengan P dikali Q pangkat T itu apa artinya? Q transpose matriks R sama dengan titik-titik. Jadi sudah diketahui matriks P dan matriks Q. Pertanyaannya, kalian disuruh mencari matriks R. Gimana cara mencari matriks R? Dilihat itu, R itu sama dengan P kali Q transpose. Nanti caranya, P ditulis matriksnya, elemennya berapa. Terus, matriks Q-nya itu ditransposkan dulu. Setelah itu, dilihat ordonya. Apakah memenuhi syarat perkalian matriks dengan matriks? Kolom untuk P itu sama dengan baris matriks Q transpose. Itu dilihat dulu apakah sama. Kalau sama itu bisa dikalikan. Silahkan dicoba. Nanti kita cocokkan di lain waktu. Itu perkalian matriks dengan matriks. Silahkan dimengerti. Ini sebagai dasar untuk operasi matriks. Sekarang materi yang terakhir, pemangkatan matriks. Ini yang terakhir, siap-siap. Kalau ada yang belum paham, diulang-ulang lagi nanti videonya. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Misalkan matriks A adalah matriks persegi N kali N. Maka A kuadrat sama dengan
matriks A dikali matriks A. Jadi pengaliannya 2 kali dengan matriks yang sama. Syaratnya untuk pemangkatan matriks ini harus matriks persegi. Masih ingat macam-macam matriks di pertemuan kemarin? Apa itu matriks persegi? Kalau sudah lupa, dilihat lagi materi kemarin. Kalau belum mengerti, dipahami, ditanyakan ke temannya atau ke gurunya. Itu jadi yang bisa dioperasikan dengan pemangkatan matriks itu matriks persegi. Di sini saya mempunyai matriks A sama dengan elemennya A, B, C, D. Ini dipangkatkan pangkat 2, A pangkat 2 sama dengan A kali A. Jadi elemennya ditulis dulu A, B, C, D dikalikan dengan matriks yang sama A, B, C, D. Cara pengaliannya gimana? Sama seperti pengalian matriks dengan matriks tadi yang nomor 4. Sama saja A dihasilkan A kali A ditambah B kali C. Kemudian A kali B tambah B kali D. Kemudian C kali A ditambah D kali C. Yang terakhir C kali B ditambah D kali D. Itu pemangkatan matriks. Cara perkaliannya sama dengan materi yang keempat tadi. Contoh soalnya, saya mempunyai matriks A di sini, elemennya 3, 4, 0, dan 2. Tentukan hasil dari A pangkat 2. Silahkan dikerjakan dulu di bukunya masing-masing. Nanti kita tentukan di sini. Saya yakin ini mudah, perkaliannya sama seperti tadi di poin keempat, perkalian matriks dengan matriks. Jika di sini ditanyakan A pangkat 2, itu artinya A matriks A dikali matriks A. Untuk A matriks A itu elemennya ditulis dikalikan matriks A. Elemennya juga sama. Dihasilkan di sini 3 kali 3 ditambah 4 kali 0. Hasilnya 9. Untuk baris ke-1, kolom ke-1. Sekarang terus dilanjutkan 3 kali 4 ditambah 4 kali 2 dihasilkan 20. Cara pengaliannya sama seperti pengalian matriks dengan matriks. Kemudian pindah ke baris kedua. 0 kali 3 ditambah 2 kali 0 dihasilkan 0. Kemudian yang terakhir 0 kali 4 ditambah 2 kali 2 dihasilkan 4. Jadi gitu. Pemangkatan matriks itu bukan matriksnya dipangkatkan 2, tapi diartikan dulu jika A pangkat 2 itu A kali A, itu artinya. Terus setelah itu bisa dikalikan. Ingat bahwa pemangkatan matriks itu syaratnya matriks persegi. Dipahami dulu materi yang kemarin, matriks persegi itu apa perbedaannya dengan matriks yang lain. Di sini sama seperti perkalian biasa. Soal yang kedua bisa dikerjakan di bukunya masing-masing, bisa dicoba. Diketahui matriks P itu sama dengan elemennya 0, negatif 2, 1, dan 5. Sementara matriks Q itu elemennya negatif 7, negatif 1, 3, dan 1. Dan R, matriks R, elemennya 8, 4, 9, dan 6. Jika matriks S sama dengan P pangkat 2 atau kuadrat dikurangi dalam kurung matriks Q dikurangi R, maka matriks S sama dengan titik-titik. Di sini diketahui 3 matriks P, matriks Q, dan matriks R. Ditanyakan matriks S. Cara mencari matriks S itu sudah diberikan dalam pertanyaan, yaitu P kuadrat dikurangi dalam kurung Q dikurangi R. Cara pengerjaannya ditulis dulu P pangkat 2 itu sama dengan P kali P, dioperasikan dulu. Terus dikurangi dengan yang dalam kurung, dikerjakan. Q dikurangi R. Cara pengurangannya itu di poin kedua tadi, pengurangan matriks dengan matriks. Setelah dihasilkan P kuadrat dikurangi Q dikurangi R, itu kemudian dioperasikan lagi dengan cara pengurangan di poin yang
kedua. Itu langkah-langkah pengerjaan untuk soal yang kedua, bisa dicoba sendiri. Nanti hasilnya bisa dikoreksikan pada gurunya masing-masing. Itu jadi materi yang kita pelajari tadi, yaitu apa? Yang pertama, penjumlahan matriks. Yang kedua, pengurangan matriks. Ketiga, perkalian skalar dengan matriks. Yang keempat, perkalian matriks dengan matriks. Dan yang kelima, apa tadi? Ya, pemangkatan matriks. Bisa diingat-ingat, bisa dipahami. Kalau kurang jelas bisa nanti diulang-ulang videonya supaya lebih paham. Kalau belum paham lagi bisa ditanyakan ke gurunya masing-masing supaya lebih paham. Jadi itu yang kita pelajari. Untuk materi besok atau pertemuan ke depan itu tentang determinan dan inverse matriks. Silahkan dibaca dulu dari berbagai sumber. Nanti kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Sampai di sini dulu. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.